Saya kira kita mulai aja Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau mengaktifkan kameranya juga boleh, supaya Pak Samsul bisa lihat, Kita mengenal. mengenal. Tak kenal maka tak sayang katanya ya. Ada siapa? Oh, ada Bu Mona Lisa, Ya mungkin ada Pak Todo. Pak Yovan mungkin bisa buka kamera sampai Bu Anice. Waktu Yovan lagi di mobil. Ya, kita serius. Kita santai aja ya, santai aja. Jadi waktu Sersan ya Pak ya? sersan Pak, ya Serius kalau tapi mau santai. ngopi silahkan. Mau apa sambil nyantai lah. Mungkin sedikit pembukaan aja dari saya, mungkin nanti terus kita lanjut. Mungkin materi dari Pak Syamsul, mungkin bisa langsung ini Pak ya, nanti bisa langsung ditampilkan Pak ya. Ya, nanti saya share. Saya udah ini loh Pak, udah jadikan co-host Pak. Oh, sudah. Jadi yang co-host ini Pak Syamsul, terus Pak Todo, dengan Pak itu yang di jembatan itu siapa namanya itu, Pak Agus itu ya. Ya mungkin kita mulai aja webinar hari ini, webinar atau apa ya, diskusi lah. Kita juga belum sempat bikin ininya Pak, flyernya juga belum sempat. Nggak perlu fire-firean Pak. Terlalu formal ini ya. Apa mau diklaim angka kredit? Itu adanya Pak Jokowi yang di jembatan itu Pak. Ya jadi ya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah bisa bergabung dalam Zoom meeting pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Anton Wibowo. Kemudian dengan teman-teman kami semua ada 7 orang dari Papua yang menjadi pejabat fungsional pengawas koperasi. Ditambah di sini ada calon-calonnya Pak, Ibu Yovanska dengan Ibu Mahdiani. Nah, jadi anak Jaksel hingga menyetir di sisi kiri. Masih apa dalam itu? suasana Suara apa itu? Bocor. Ya. Mungkin gambaran seperti itu. Kami koperasi di Papua memang belum terlalu banyak, terutama di provinsi yang menjadi objek kami itu mungkin paling sekitar 80-an, Pak. Nah, itu tersebar di sekitar 14 kabupaten kota, yang notabene memang hanya sekitar 3 kabupaten saja yang bisa terjangkau dengan jalan darat. Selain itu memang kita harus melakukan perjalanan udara begitu Pak, untuk ke koperasi-koperasi yang tersebar itu. Sehingga memang banyak kita kadang-kadang terkendala juga dengan masalah itu apa namanya, transportasi. Mungkin dari segi pembiayaan operasional kami juga Pak terbatas, sehingga kita lihat prioritas-prioritas saja yang kira-kira bisa kita jangkau dulu gitu. Nah, untuk penyusunan KKP-KK yang lalu atas kerja pemeriksaan itu memang saya terima kasih banyak buat Pak Samsul ini, karena tempo hari memberikan apa ya, aplikasinya gitu. Kalau enggak kita bingung isinya itu. Ya. Ya, memang walaupun beberapa daerah juga saya perhatikan di Satgas Pengawas Koperasi itu ada yang sudah membuat aplikasi. Cuma ya saya lihat dari Pak Samsul itu paling mantap lah. Udah bisa sampai muncul dashboard segala itu ya. Ya. Mungkin itu saja Pak, nanti kita berkembang di diskusi. Teman-teman juga tolong bisa diikuti dengan baik lah. Ini karena ini narasumbernya luar biasa. Ini kita undang jauh-jauh dari Jawa Timur ini. Biasa di luar, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman CPK yang di Papua. Alhamdulillah ini saya sudah sampai Papua ternyata saya, Pak. Tapi lewat udara. Belum tatap muka, Pak.
Jadi Bapak Ibu, kita mungkin pertemuan siang hari ini kita sharing aja ya, kita sharing terkait dengan tugas-tugas atau kita pada fungsi pengawasan, khususnya pengawasan yang menggunakan kertas kerja pemeriksaan dan koperasi. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Samsul Hidayat, saya JPK ahli muda sebenarnya. Lebih muda Pak saya Pak. Dari sisi usia jelas lebih muda dibandingkan Pak Anton. Anton ahli madya. Nggak apa-apa, Pak. Supaya kami juga jadi awet muda, Pak. Kebetulan kami di Dinas Koperasi sudah 12 tahun, Pak. 12 tahun di Dinas Koperasi, dan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-12 ini tidak lepas dari fungsi pengawasan. Itu dulu namanya penilaian kesehatan. Saya 6 tahun di pelaksanaan penilaian kesehatan. Setelah itu di UKM 1 tahun, dan ini hampir 6 tahun di pemeriksaan juga, di pengawasan juga. Jadi tidak jauh-jauh dari namanya kertas kerja pemeriksaan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kemarin memang saya sharing terkait dengan kertas kerja pemeriksaan kesehatan. Mungkin sedikit saya itu review dulu ya Pak Anton ya terkait dengan KKPKK ini ya. Saya sudah masuk share saya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Halo, sudah kelihatan ya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara pemeriksaan kesehatan, lepas dari Permen 9/2020 dan juga Juknisnya Pak, Juknis nomor 15 tahun 2020. Karena memang di Juknis itu dari pendahuluan sampai dengan pelaporan ya, ini bisa kelihatan kertas kerjanya, ruang lingkupnya, pemeriksaan kesehatan secara mandiri dan kesehatan yang dilakukan oleh tim pengawas koperasi sampai dengan pada pelaporan sanksi administrasi dan pemantauan. Nah, ini Permen nomor 9 itu sebagai penyempurnaan dari Permen nomor 17 tahun 2015 tentang pengawasan koperasi. Jadi memang dulu kita punya yang namanya Permen KOP nomor 17 tahun 2015 ya, tentang pengawasan koperasi. Nah, di situ banyak sekali Pak outputnya. Outputnya banyak, ada penerapan kepatuhan, penerapan kelembagaan, usaha simpan pinjam, sampai dengan penilaian kesehatannya. Jadi kertas kerjanya banyak. Nah, di Permen 9/2020 ini diringkas jadi satu, outputnya sama, sehat, cukup sehat dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus, tapi hanya satu kertas kerja. Dan untuk bicara objek pemeriksaan, memang kita klasifikasikan jadi KUK 1, 2, 3, dan 4. Itu sesuai dengan sesuai dengan jumlah anggota, jumlah aset, dan jumlah modal sendirinya. Dan pemeriksaan itu dilakukan oleh pejabat pengawas koperasi sesuai dengan Permen PAN RB nomor 43 tahun 2018. Nah, ini kertas kerjanya, Pak. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan koperasi itu nanti kita ada 4 aspek. Aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Mana untuk aspek tata kelola itu bicara seputar prinsip operasi, kelembagaan, manajemen, dan prinsip syariahnya. Dan prinsip syariah ini hanya diperuntukkan pada koperasi-koperasi syariah. Terus untuk profil risiko, nanti kita kenal atau kita bicara risiko inherent dan kualitas dari penerapan manajemen risiko. Apa itu risiko inherent? Bagaimana dengan kualitas dari penerapan manajemen risiko itu?
Jadi risiko inherent itu memang risiko yang melekat, Pak. Jadi sudah ada pada suatu bisnis usaha. Karena di sini usahanya usaha simpan pinjam. Maka risiko yang ada itu dalam kegiatan usaha simpan pinjam itu. Terus bicara kinerja keuangan. Di kinerja keuangan itu nanti ada evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan dari keuangannya. Terus bicara permodalan, nanti kita akan bicara pada kecukupan permodalan dan kecukupan dari pengelolaan permodalan. Ini ruang lingkupnya. Jadi ada pemeriksaan kesehatan mandiri yang dilakukan oleh tim pengawas dan pelaporan sanksi administrasi dan pemantauan. Untuk pemeriksaan yang dilakukan secara mandiri itu memang berarti koperasi, Pak, yang melakukan pemeriksaan. Jadi koperasi itu lakukan pemeriksaan dulu menggunakan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Setelah itu koperasi mengirimkan hasilnya beserta dokumen-dokumennya ke kita, Pak. Jadi tetap nanti kita yang akan memberikan opini, misalnya koperasi masuk dalam kategori sehat dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus, itu tetap kita. Nah, tapi cara ini sebenarnya mempermudah kita dalam proses pemeriksaan. Jadi koperasi melakukan pemeriksaan sendiri, self assessment, melakukan pemeriksaan sendiri. Setelah itu kita verifikasi, kata benar atau tidak sih yang mereka lakukan itu, penilaian yang mereka lakukan itu. Nah, sementara kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, layaknya kita sebagai pejabat fungsional pengawas, yaitu melakukan pemeriksaan di lapangan menggunakan KKP-KK ini. Terus di lapangan kita lakukan klarifikasi, konfirmasi, ya dokumen-dokumen itu nanti kita kumpulkan, kita lihat, terus setelah itu kita masukkan dalam kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi ini. Ini kalau untuk pelaporan sanksi dan yang lainnya, Pak. Jadi untuk pelaporan memang di dalam aturan setelah BAP, berita acara pemeriksaan koperasi ini, kita harus buatkan LHP, laporan hasil pemeriksaan. Itu maksimal 14 hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan. Setelah LHP keluar, kita juga harus tuntut untuk membuat yang namanya sertifikat. Kan maksimal 30 hari. Terus nanti outputnya itu kalau operasi yang sehat dan cukup sehat diberikan sertifikat. Tapi kalau yang masuk dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus itu nanti akan dikenakan sanksi. Nah, ketika koperasi dikenakan sanksi, kita juga wajib melakukan pemantauan dari tindak lanjut LHPP atau LHPKK atau laporan hasil pemeriksaan dalam koperasi itu. Oke, itu Pak sekilas. Jadi memang di aturan kita terkait dengan pengawasan koperasi itu seperti itu, dan aspek-aspek apa saja yang dalam proses pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, ini terkait dengan klasifikasi usaha koperasi. Jadi nanti koperasi diklasifikasikan ada KUK 1, 2, 3. Saya yakin bahwa Bapak sudah paham lah terkait dengan klasifikasi usaha koperasi ini. Nah, di Papua sendiri banyakan masuk kategori KUK berapa, Pak? Kalau di Papua kebanyakan masih Halo? 1-2, Pak. Halo? 1-2 ya, Pak ya? Iya, Pak. 1-2, Pak. Ya, kebanyakan di situ, Pak. 1-2 ya. Oke. Pak, nanti interaktif aja kita ya, Pak ya. Nggak perlu sesi ada sesi tanya jawab atau apa. Pokoknya nanti kita ada materi, ada ini yang disampaikan, terus nanti ada sanggahan atau ada apa, kita langsung diskusikan aja ya, Pak ya. Ya, siap, Pak. Jadi mungkin teman-teman nanti Ya. kalau misalnya di perjalanan materinya dari Pak Samsul ini ada yang mau langsung ditanyakan, silakan aja. Langsung Ya. Ya. tekan itunya aja, apa, mute-nya itu, unmute ya. Silakan ya. Ya.
Atau memang yang di-unmute semua aja Pak, enggak apa-apa. Biar interaksi asalkan enggak ada suara berisik yang lainnya. Oke. Terus Pak, mohon maaf, yang di syariah ada nggak Pak di sana Pak? Gimana Pak? Maaf. Yang koperasi syariah di sana ada? Ada Pak, ada. Ada. Ada ya Pak? Cuma memang Oke. nggak terlalu banyak Pak. Iya. Ya, artinya kan ada, harus diperiksa juga kan Pak, gitu ya. Iya, betul Pak. Ya, Ya Pak, betul. saya kasih yang syariah kemarin kan yang konven aja itu Pak. Nanti saya kasih yang syariah juga ya. Oke. Ya. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada di Jawa Timur ya memang cukup itu Pak. Di Jawa Timur itu total koperasinya 1.200-an. Itu untuk yang provinsi saya dari 1.800 yang masih aktif dan 400-an itu yang terdeteksi yang melaksanakan RAT Pak. Jadi melaksanakan RAT 400 koperasi itu yang wajib kita lakukan pemeriksaan. Sementara SDM kita juga sama Pak, terbatas Pak pemeriksaan. Nah, yang tadi Pak terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi, nah ini kalau kita lihat Pak dari sisi aspek-aspek yang dinilai ya untuk tata kelola dengan bobot 30%, ini untuk yang konvensional Pak, yang konvensional itu ada 17 indikator. Yang syariah itu ada 21 indikator dan ada subindikator. Subindikatornya itu berupa butir-butir pertanyaan itu ya. Subindikatornya lumayan banyak itu Pak. Itu yang saya tuliskan di samping ini. Untuk koperasi simpan pinjam yang syariah KUK 1 dan 2 total keseluruhan itu 64 indikator. Dan ada 174 subindikator. Jadi luar biasa sekali gitu. Memang kita melakukan fungsi pemeriksaan ini. Nah, kalau kita lakukan secara manual, Pak, nggak mungkin kita bekerja dituntut dalam waktu yang singkat 2 hari atau 3 hari kita melakukan proses pekerjaan itu. Paling tidak kita punya alat ya, punya alat sederhana untuk melakukan fungsi pemeriksaan itu. Nah, dari semua ini Pak, dari semua tata kelola, profil risiko, terus kinerja keuangan dan permodalan, ini memang saya ringkas, saya resume dalam satu paket kertas kerja, paket kertas kerja berupa kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Ini akan saya tampilkan. Ini saya tampilkan kertas kerjanya ya, Mas. Lihat tampilan yang baru sekarang Pak, yang Excel. Ya kelihatan Pak, muncul Pak. Muncul ya Pak ya? Ya muncul Pak. Oke, muncul ya. Nah, ini yang kemarin yang saya share ya Pak ya? Kemarin tuh yang di-share yang KUK 12 ya nggak salah ya? Ya, yang KUK 12. Ya, Yang itu. yang ini ya Pak ya? Oh, tertutup Pak, tertutup nggak? Tertutup ya Pak? Share-nya. Nah, oh.
Ini ya Pak ya, kelihatan Pak, yang share-nya Pak. Ya, kelihatan Pak. Excel tuh Pak ya. Ya, suaranya jelas Pak, suara-suara saya jelas di sana Pak. Takutnya putus-putus. Agak putus-putus sih Pak. Sekarang Agak putus-putus ya. Nah, itu ya agak putus-putus saya putus-putus. tidak tahu. Akses yang di sini atau yang di sana ya. Mungkin jangan sampai yang di sini nih. Atau gini aja, kita matikan dulu Pak ininya, yang kameranya teman-teman dimatikan dulu supaya bisa ini ya Pak ya. Bisa agak Oh lancar iya, kali. ya, ya mungkin Pak. Tolong Oke, Mas Agus dimatikan baik. dulu ya. Ya. Baik. Nah, ini Pak, mungkin akan saya sampaikan terkait dengan cara kerjanya untuk kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi ini, Pak. Jadi kalau Bapak lihat di situ ada beberapa sheet, Pak. Nah, ini ada ID, ada BP. ID itu identitas, Pak. Jadi identitas itu identitas koperasi, ya nama koperasi. Nanti ini diisikan semua, Pak. Ini diisikan semua. Nah, setelah itu tim penilainya siapa? Ini juga bisa diisikan di input masuk. Terus ada BP. Ada butir. Nah, BP ini sebenarnya butir-butir pertanyaan, Pak. Jadi pada saat kita melakukan fungsi pengawasan, itu memang di dalam kertas kerja itu ada namanya butir-butir pertanyaan. Nah, butir-butir pertanyaannya itu ada di pada aspek tata kelola dan aspek profil risiko. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisikan di kolom yang ini, kondisi ini. Nah, di kolom yang ini. Di kolom kondisi ini nanti yang akan yang saya kasih warna merah ini diisikan sesuai dengan kondisi yang ada di koperasi, Pak. Misalnya di sini terkait dengan prinsip koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kan ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, misalnya, kepatuhan koperasi untuk menerima atau pengunduran anggota secara sukarela, tidak ada paksaan, yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kondisi ini terpenuhi atau tidak? Kita cek, Pak. Cek di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kalau misalnya di situ ada skup batasan, maka kondisinya tidak terpenuhi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak ada paksaan atau apa, maka itu kondisinya terpenuhi. Nah, berarti kita tuliskan terpenuhi sini. Nah, kalau misalnya tuliskan terpenuhi, maka nilainya 1. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka nilainya 0. Coba kita tuliskan, kalau tidak terpenuhi. Nah, nilainya 0. Kenapa tidak terpenuhi? Misalnya, nah ini ada dokumen pendukung teknik pemeriksaannya, periksa anggaran. Temuannya apa? Ternyata temuannya di situ misalnya tidak terpenuhi apa? Ada misalnya anggota yang secara dipaksa untuk melakukan pengunduran diri, dan ada paksaan atau apa, berarti kan tulis temuannya di situ. Ada pemaksaan kehendak dari pengurus atau dari pengurus. Nah, temuan di sini Pak yang kami buat ini pasti akan ngeling ke sini, ke analisa. Nah, di sini temuannya ada dan terus apa yang rekomendasinya seperti apa. Nah, itu yang akan dituliskan oleh pejabat pengawas. Rekomendasi apa ini? Berarti dilakukan pembenahan dalam anggaran dasarnya atau anggaran rumah tangganya, atau apalah yang akan direkomendasikan oleh pengawas. Nah, nanti rekomendasi ini nanti yang akan masuk ke dalam LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nah, itu Pak cara kerjanya ya di BP, di butir pertanyaan. Ini nanti
diinputkan semua ini. Diinputkan semua. Nah, ini kalau ini kita del, kan tidak ada isinya. False semua. Jadi nanti kuncinya di sini, di kondisi ini. Tulis terpenuhi atau tidak terpenuhi. Sesuai dengan kondisi yang ada di operasinya masing-masing. Oke. Di sheet berikutnya itu ada neraca, Pak. Nah, neraca ini nanti kita inputkan sesuai dengan kondisi neraca yang ada di koperasinya untuk 2 tahun buku terakhir. Kalau tahun buku kita lakukan pemeriksaan tahun buku 2021, maka neraca yang kita pakai itu adalah neraca tahun buku 2021 dan tahun 2020. Ini kita input, kita masukkan sesuai dengan kondisi yang ada di koperasinya. Oke. Berikutnya di sini ada sheet PHU, Pak. PHU itu perhitungan hasil usaha. Nah, di perhitungan hasil usaha itu ada akun-akunnya, ada rekening-rekeningnya. Masukkan sesuai dengan kondisi, sama dengan yang neraca. Masukkan sesuai dengan kondisi yang ada di koperasinya. Dan apa nominalnya semua. Nah, kalau sudah cocok sisa hasil usahanya di sini, oke, berarti sudah benar. Sambil kita juga melihat apakah laporan keuangan, ya ini memang butuh ilmu, Pak. Apakah laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi itu sudah sesuai atau tidak? Apakah ada indikasi kecurangan atau tidak? Tuh, dalam proses pembuatan atau penyusunan laporan keuangannya. Nah, ini di sheet PHU, perhitungan hasil usaha. Terus di sini ada DSP. DSP itu data simpan pinjam. Nah, kalau yang data simpan pinjam isinya memang kami masukkan di sini data piutang, penyaluran pinjaman ke anggota berapa, penyaluran pinjaman ke calon anggota berapa, koperasi lain dan anggotanya berapa, dan pinjaman ke karyawan berapa. Walaupun ini tidak ada sangkut pautnya Pak dengan kertas kerja pemeriksaan kesehatan, tapi memang data ini kita butuhkan sebagai informasi. Jadi ibarat kata boleh diisikan atau tidak diisikan, tidak masalah, kita ada kan. Ya. Oke. Berikutnya yang ini Pak, kolektabilitas, ya kolektabilitas piutang. Nah, kolektabilitas ini kita lihat datanya di koperasi. Bagaimana yang masuk kolektabilitas piutang lancar, kurang lancar, dilakukan dan macet. Nah, standarnya memang kita mengacu kalau di aturan KKPKK atau di apa namanya juknisnya itu sebenarnya tidak ada. Nah, itu kita mengikuti pada aturan yang lama yang telah disusun oleh kementerian. Jadi ketika pembiayaan itu masih di rentang 0 sampai 3 bulan, tingkat keterlambatannya itu masih lancar. Kurang lancar itu 3 sampai 6 bulan, diragukan itu 6 sampai 12 bulan, dan macet itu lebih dari 12 bulan. Terus untuk yang ini yang terkait dengan berapa persentase jasa pinjaman yang dikenakan keanggotaan, data ini juga sebenarnya tidak dibutuhkan. Data ini juga tidak diperlukan. Ini ada data sebagai apa namanya informasi saja. Nanti tidak ada keterkaitannya dengan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Oke, yang berikutnya sebenarnya ada sheet yang saya hidden itu. Kalau kita unhid semua. Tahan dulu Pak, tahan dulu Pak, sebentar Pak. Ya. Saya masih mau tanya ini. Ya, siap. Yang di bagian atas itu kan ngentri itu Pak ya, ada Januari, Februari, Maret itu. Oh ini Pak, yang ini. Itu nanti kita masukkan di situ, terus nanti
jadi ke total Pak ya? Ya, jadi ke total ini, Pak. Total itu Ini. nanti masuk ke itu Pak, yang nominal itu Ke ya? sini, Pak. Ke Oh nominal iya, sini, Pak. iya. Masuk ke sini, Pak. Jadi data yang di sini Januari, Februari, Maret, April ini, Oktober sampai dengan Desember ini, Pak. Ya, itu sebenarnya nanti masuk ke total sini. Masuk ke total, nanti total itu nanti masuk ke sini, Pak. Oke, oke. Masuk ke sini angkanya. Walaupun sebenarnya, Pak, angka ini atau data ini sebenarnya pada saat proses pemeriksaan itu si kita, Pak, dibutuhkan dibutuhkan informasinya untuk evaluasi yang lainnya. Gitu. Nah ini. Itu berarti nanti terkait Terus, dengan yang 0-3 bulan itu Pak ya? Data yang di atas itu nanti ada kaitannya? Data yang di atas itu realisasi pinjaman, Pak. Oh ya. Ya, Nanti kalau, realisasi pinjaman. Tidak kalau yang data yang di sini yang kolektabilitas itu adalah saldo pinjaman, Pak. oh Nah, iya. ini. Ya, Kalau ya. ini saldo. Kalau yang ini realisasi, Pak. Realisasi pinjaman. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Ya. Jadi saldo awal piutang ditambah realisasi pinjaman. Nah, ini realisasi pinjaman dikurangi dengan angsuran, maka hasilnya adalah saldo piutang. Nah, ini hasilnya ini saldo piutang. Ya, oke. Nah, terus di sini ada catatan, Pak, terkait dengan agunan. Jika tidak diketahui jumlah agunan, maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari bagi debit. Artinya ini, nah ini sudah kita rumuskan semua. Jadi tinggal menginput yang ini aja, yang realisasi, mohon maaf, yang kita input yang ini, piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macetnya, Pak. Oke, oke. Itu berarti asumsi Pak ya, yang 50% itu ya? Dari bagi debit ya, dari kalau itu di atas tadi Oh iya, itu asumsi Pak. 2.625.000 ya. Berarti 50%-nya berarti 1.300.000 1,3 M. Ya, 2 miliar itu Pak. Ya, itu. Nah, oke. Ini nanti Pak, data-data ini sebenarnya sabar. Ya. Ini Pak yang kalau bunga itu kan Pak, jasa pinjaman 1,67% kita dapat di koperasi Pak ya. Ya. Terus kalau yang LK itu kan persentase jasa lembaga keuangan lain Pak, kan. Nah, ini ngambilnya dari mana Pak itu Pak? Nah, makanya Pak, ini sebenarnya takutnya, khawatirnya itu nanti membingungkan teman-teman. Ini detail aja Pak, nggak perlu diisi ini. Ini sebenarnya ini Pak, saya gunakan dulu pada saat penilaian kesehatan menghitung namanya PEA, promosi ekonomi anggota. Ya. Promosi ekonomi anggota, di mana promosi ekonomi anggota itu untuk melihat berapa manfaat atau kebermanfaatan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Nah, di situ Pak, kita menghitung PEA itu. Jadi kalau misalnya dari sisi kayak seperti dari sisi jasa pinjaman kalau di koperasi seperti contoh di sini. Kalau di koperasi 1,67%, di lembaga keuangan lain. Nah, lembaga keuangan lainnya yang dimaksud itu kan tidak ada aturan di dalam permen maupun peraturan deputinya yang dulu. Nah, kami diasumsikan lembaga keuangan lainnya itu adalah lembaga keuangan sejenis yang lokasinya itu berdekatan dengan koperasi. Jadi, misalnya ternyata di lembaga keuangan lainnya itu 2%. Nah, artinya lebih manfaat ketika ya masyarakat itu bergabung menjadi anggota koperasi. Gitu. Seperti itu. Nah, terus persentase jasa provisi. Ya, persentase jasa provisi itu juga sama. Ya kan? Berapa sih
jasa provisi atau administrasi itu Pak. Berapa sih kalau di lembaga koperasi, terus di lembaga keuangan lainnya berapa? Nah, itu semua dibandingkan, disandingkan Pak. Terus yang lainnya, kalau di tempat lain ya, ketika masyarakat itu tidak bergabung menjadi anggota koperasi, mereka tidak mendapatkan SHU, tidak ada kebermanfaatan. Kan? Sementara ketika gabung menjadi koperasi, ada kemanfaatan dari SHU. Nah, di situ kita jumlahkan semua, maka akan kelihatan berapa kebermanfaatan masyarakat ketika gabung jadi anggota koperasi. Itu aturannya dulu, Pak. Aturannya sekarang sudah berlaku lagi. Maka ini biar enggak membingungkan, nanti di detail aja, Pak. Nanti saya del lah. Saya kirim ulang ya, Pak Anton. Yang itu ya. Jadi takut nanti enggak Ya, itu. siap Pak. Siap Ya. Pak. Tapi bagus untuk pengetahuan nih Pak, nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Enggak, Ya, Pak. nanti takutnya gitu, bingung. Ini bingung tapi sebenarnya enggak apa namanya, enggak ada kaitannya dengan KKPKK. Nah, oke. Ini yang sheet yang DSP, Pak. Data simpan pinjam. Kalau saya sebutkan, ini saya tak singkat DSP. Nah, sebenarnya ada sheet yang lainnya, Pak. Nah, yang saya unhit. Nah, ini banyak. Nah, ini PA yang tadi itu ada semuanya. PPAWD, ATMR. Nah, yang paling penting sebenarnya ini, DB ini. DB ini sebenarnya database, Pak. Jadi database di situ. Jadi apa yang sudah diinputkan tadi, Pak, di sheet yang warna hijau ini, ID, BP, butir-butir pertanyaan, terus di neraca, terus di PHU, dan juga di data simpan pinjam ini, semua dikumpulkan di dalam database, Pak. Nah, database-nya ini. Nah, ini database kita, Pak. Ini nanti database ini tidak bisa diutak-utik ini, Pak. Nah, saya ketik juga tuh. Semua diprotek. Takutnya ketika ada, kalau tidak diprotek, ketika ada yang ngutak-ngutik, udah hilang semua itu. Rumusnya nggak nyambung nanti, Pak. Ini makanya saya protek. Dan saya hidden. Nah, dari ini semua, Pak, yang data yang sudah diinputkan semua masuk ke database yang tadi. Nah, setelah itu masuk dalam KKPKK-nya, kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasinya, KKPKK-nya ini. Nah, di sini akan muncul, Pak. Yang pertama, misalnya aspek tata kelola. Jadi kalau kita sudah isikan semua ini, Pak, ya semua sheet-nya sudah isikan semua, akan muncul seperti ini. Terkait dengan prinsip koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, ini ada 4:4. Ini artinya apa? Artinya bahwa dari 4 pertanyaan itu, ya 4 keempat-empatnya terpenuhi. Artinya nanti berarti perhitungannya 4/4 dikali 100 sama dengan 100%. Nah, ketika 100%, kalau lihat di rasionya, ada di rentang rasio ini nilainya 1. Nah, nilainya 1. Kalau nilainya 1, katanya skornya 4. Nah, ini skornya 4. Kalau angka 1 yang di sini itu hanya menunjukkan indikator saja sebagai alat bantu menunjukkan indikator bahwa di prinsip koperasi itu ada 7 indikator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini indikator. Nah, ini semua sama. Ya, baik di prinsip koperasi maupun kelembagaan. Nanti kelembagaan itu sama. Kelembagaan, terus sama di manajemen koperasi. Manajemen koperasi. Terus di profil risiko. Profil risiko juga tadi yang kita input neracanya itu, maka secara otomatis itu juga masuk di sini datanya. Datanya masuk di sini,
rumus secara otomatis dan akan keluar dari hasilnya. Nah, ini semua, Pak. Nah, ini semua sudah terekap di dalam aplikasi ini. Setelah itu akan kelihatan scoringnya, Pak. Scoringnya yang akhir ini 82,66. Masuk kategori apa? Kalau 82,66 sehat, nah ini sehat. Resumnya ada di sini, Pak, di sheet berikutnya hasil dari penelitian ini. Resultasi dengan rasio 100%, nilai atau nilai relatifnya 1, skornya 4, masuk kategori sehat. Terekap di sini. Nah, ini saya kasihkan detailnya juga, detail dari KKPKK, kertas kerja pemeriksaan itu. Sama hasilnya, Pak. Tapi ini secara detail untuk mengetahui definisi dari masing-masing aspek, baik tata kelola, prinsip operasi, pangan, dan juga permodalan. Ini detailnya. Pak, bagaimana kalau kita akan melakukan membuat BAP atau LHP? Karena ini sebagai alat, jangan Pak ya. Sementara kita juga dituntut untuk membuat namanya BAP, secara pemeriksaan dan LHP, laporan hasil dari pemeriksaan itu. Nah, itu nanti kita bisa lihatnya atau bisa lihatnya dari analisa di sini, Pak. Kalau kita sudah melakukannya yang di sini, ini butir-butir pertanyaan yang di sini, ya. Nah, secara otomatis akan pindah ke sini temuan-temuannya. Temuan-temuannya akan pindah sini dan kita buatkan rekomendasinya di sini, Pak. Apa rekomendasinya? Contoh yang tadi keanggotaan yang inilah, keanggotaan koperasi, kepatuhan koperasi, pertanyaan yang kedua ini misalnya. Kepatuhan koperasi untuk menerima atau pengunduran anggota secara terbuka, baik bagi semua etnis, suku, agama, dan lain-lainnya. Ternyata di sana enggak, di koperasinya itu diperuntukkan hanya untuk agama tertentu, diperuntukkan hanya untuk etnis tertentu. Nah, artinya kondisi ini kan tidak terpenuhi. Maka nilainya di sini akan 0. Nah, temuannya apa? Ya kan? Temuannya apa di situ? Temuannya berarti ternyata di dalam AD anggaran rumah tangga koperasi misalnya hanya untuk suku tertentu. Ya, hanya untuk suku tertentu. Oh, Bang. Nah, ini kan akan kelihatan di analisa ini. Khusus untuk suku Madura misalnya gitu, Bang. Ya. Atau suku Sunda. Seperti ini. Ya, betul, Pak. Nih, biar nggak bingung, ini saya tak hapus dulu. Langsung baik. Ini tidak terpenuhi, kan? Jadi ada indikator pengukuran bahwa pertanyaannya menerima pengunduran anggota secara terbuka, kan artinya menerima keanggotaannya secara terbuka, baik etnis tertentu, tidak untuk etnis tertentu, maunya umum, kan? Di sini alat kerja kita, dokumen pendukung dan teknik pemeriksaannya, periksa dasar dan anggaran rumah tangga yang bahwa memang benar-benar secara terbuka, baik semua etnis, suku, agama, dan yang lainnya. Nah, ternyata di dalam anggaran rumah tangganya itu hanya untuk suku tertentu. Temuannya ya kita tuliskan di sini. Di dalam anggaran rumah tangga koperasi hanya untuk suku tertentu. Berarti untuk kondisi ini tidak terpenuhi, kan gitu, Pak. Nah, di sini akan kelihatan. Oh,
di dalam anggaran rumah tangga koperasi hanya untuk suku tertentu. Nah, rekomendasinya apa kita? Rekomendasinya mungkin bisa lakukan perubahan, misalnya kita perubahan anggaran rumah tangga, agar terbuka untuk semua golongan. Nah, itu kan rekomendasi kita seperti itu. Setelah koperasi mau mau mengikuti rekomendasi kita atau tidak. Dan itu berlaku untuk butir-butir pertanyaan yang lainnya yang ada di sini. Semua lakukan seperti itu, Pak. Dan memang PR kita cukup banyak itu, Pak. Mengerjakan KKP ini. Hampir ada 100 sekian kan, 100 sekian butir pertanyaan yang kita kelola seperti itu. Nah, Banyak sekali, Pak ini ya. banyak sekali. Itu belum Bukan nanti yang banyak. untuk yang KUK 34 itu mungkin lebih banyak Ya. lagi tuh. KUK 3 dan 4 lebih banyak lagi. Ini hanya untuk KUK 1 dan 2. Oke. Nah, sampai di sini Pak untuk proses pekerjaan untuk KKP-KK ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo Pak Anton, teman-teman yang lain. Halo, silakan teman-teman kalau mau bertanya, silakan. Langsung di ini aja, di apa? Unmute aja di mikrofonnya itu, mikrofonnya. Atau sambil menunggu teman-teman, Pak, saya lihat coba Mau tanya, Pak. detail KKP-KK dulu. Oh ya, silakan Ibu Mona ya. Misalkan ini yang tadi, itu kan yang tadi Bapak contohkan itu yang tidak terpenuhi itu, Pak. Ya. Pertanyaannya, kalau yang terpenuhi, Pak, apakah kita memasukkan temuan juga di kolom yang sebelah sini tuh, Pak, yang tadi Bapak itu? Misalkan Kalau pertanyaan nomor 1, kepatuhan koperasi untuk menerima pengunduran anggota secara sukarela. Tidak ada paksaan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terpenuhi. Ya. Kemudian di kolom berikutnya itu kan dokumen pendukung dan teknik pemeriksaan. Nah, ya, apakah itu temuannya ini karena sudah terpenuhi kondisinya, apakah perlu dicantumkan temuan lagi, Pak? Ya, kalau misalnya untuk temuan itu kan bersifatnya positif maupun negatif kan gitu ya, Bu ya. Jadi Ya, tetap artinya tetap dituliskan Bu bahwa memang berarti untuk pertanyaan nomor 1 koperasi menerima atau adanya pengunduran diri anggota itu secara sukarela, tidak ada paksaan, gitu kan. Atau misalnya ini berarti menerima pengunduran diri secara paksaan, tinggal di copy aja Bu, berarti di sini. Nah, ini kan berarti kan sesuai dengan butir pertanyaannya. Ya, artinya terpenuhi. Tuliskan terpenuhi. Sebelumnya kan belum ada nih, kondisi ini kan masih kosong ya Bu ya. Ya. Nah, itu ternyata di pertanyaan yang pertama kondisinya terpenuhi temuannya. Ya kan, koperasi itu dalam penerimaan maupun pengunduran diri anggota dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan. Nah, temuannya ditulis di sini. Setelah itu berarti kondisinya terpenuhi. Iya. Kondisinya terpenuhi, nah nilainya 1. Nah, di sini nanti di detail di analisanya itu kan sudah tertuliskan di sini Bu. Tinggal kita rekomendasi. Kalau seperti ini kan nggak perlu ada rekomendasi lagi karena sudah sesuai. Berarti rekomendasinya sudah sesuai atau telah sesuai. Wajah. Kenapa sih buatkan seperti ini Bu? Tujuannya buatkan seperti ini itu adalah nanti pada saat kita membuat yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan, atau LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nanti kita bisa tuangkan dari sini. Temuannya apa, rekomendasi apa, itu nanti dituangkan di dalam BAP ataupun LHP. Nanti kami akan tunjukkan contoh BAP sama LHP yang pernah kita lakukan. Oke. Iya ya Pak. Makasih Pak, makasih. Yang lainnya? Silakan yang lainnya kalau mau bertanya.
Ini mumpung ada pakarnya nih. Pakar. Ada Bu Hendra Swari juga Pak rupanya Pak. Iya, nah itu ahli. Bu Hendras itu malah ahli madianya, Pak. Kalau itu ahlinya ahli Pak. Core of the core. Core of the- Ya, Pak, izin nanya Pak, Todo Pak. Ya, monggo. Yang di sheet BP tadi, kan yang ada pertanyaan tentang agama ras itu Pak. Ya. Ya, itu kalau kondisi kayak di Papua ini kan berhubung ada Otsus, jadi ada dibentuk misalnya koperasi khusus orang Papua. Ya. Nah, itu artinya kan poin nomor 2 tadi kalau nggak salah ya tidak terpenuhi kan? Ya, poin yang sini ya, Pak ya. Ya kan, yang ini ya, Pak ya. Nah, ini kan kalau di sini berarti kan temuannya gitu kan, Pak. Kan kita lihat kondisi. Berarti kan temuannya berarti ya di dalam anggaran dasarnya tertera bahwa koperasi ini dibentuk untuk apa, bla 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 bla. Berarti tidak sesuai dengan butir pertanyaannya gitu kan, Pak. Akhirnya ditulis kondisinya tidak terpenuhi. Itu, Pak. Oh, gitu. Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Gitu. Tapi sebenarnya dia nggak melanggar aturan kan Pak sebenarnya, karena dia kan dibentuk misalnya oleh pemerintah khusus orang asli Papua misalnya. Ya, tidak melanggar aturan, Pak. Aturannya tidak dilanggar, itu kan aturan internal kan. Artinya itu aturan internal koperasi. Ya. Tapi ketika butir pertanyaannya itu, ya butir pertanyaannya menyangkut seperti itu karena kan prinsip koperasi ini kan bicaranya kita bicara prinsip koperasi kan, Pak ya. Bicara prinsip koperasi di mana prinsip koperasi itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka gitu kan. Nah, terbukanya ini berarti terbuka untuk semua etnis, semua suku, agama, dan lain-lainnya. Walaupun memang ada beberapa koperasi yang terbentuknya memang seperti, taruhlah kita seperti model koperasi-koperasi yang ada di apa namanya di tempat-tempat kita pun misalnya ada koperasi apa ya koperasi wanita misalnya, ada koperasi wanita. Nah itu kan koperasi anggotanya kan seluruh wanita, kan tidak ada laki-laki di dalamnya kan itu. Walaupun tidak melanggar aturan, memang tidak ada aturan yang dilanggar karena memang koperasi itu khusus kan. Tapi kalau bicara pada prinsip koperasinya bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka itu tidak terpenuhi gitu, Pak. Oh, berarti nggak apa-apa ya, saya Iya. terus tidak terpenuhi gitu ya? Ya, tidak apa-apa. Itu juga itu nanti lihat di scoring akhirnya begitu signifikan berpengaruh. Oke, ya. Baik Pak, makasih Pak. Ayo, yang lain. Silakan. Bu Maruti, Bu Anice. Saya mengundang ibu-ibu ini, ibu-ibu. Supaya agak semangat sedikit, udah sore ini. Di sana udah jam 4 ya, Pak ya? Pak, yang terakhir yang kolom analisis itu, Pak. Ya, gimana Bu? Mungkin bisa Oh, ini nanti yang ini masuk kertas kerja juga ya, Pak ya? Ya, ini masuk kertas kerja Bu nanti. Jadi kan temuan-temuan yang di sini itu ya, maaf, temuan yang di sini Bu, yang di sini yang dituliskan Ibu itu nanti akan masuk di sini. Akan masuk di sini. Oh, nah, iya. Terus nanti kita tinggal buat di sini rekomendasinya apa, satu persatu. Oke. Ya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Oh, mungkin saya mau nambahkan itu Pak Samsul, mungkin terkait dengan temuan dan rekomendasi ini kan nanti kan dia kan tersendiri ya Pak ya. Ini oke lah, ini kertas kerjanya. Ya. Nanti kan tersendiri. Oh iya Pak, ini tersendiri untuk mempermudah dalam ya. dan LHP Pak. Ya. Kalau kertas kerja pemeriksaannya sendiri itu cukup di sini Pak. Rekapannya ada di sini.
kertas kerjanya di sini. Jadi resume apa namanya kertas kerjanya di sini, Pak. Ini sesuai dengan jenisnya dari sini. Nah, ini rekapannya. Baik tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan juga permodalan. Ada di sini. Ya, oke, Pak. Pak, terus yang Termasuk sebelum dengan- lewat ini, Pak, yang itu Ya. ada keterangan JD itu apa ya? JDM, Oh, PR. ini Pak, ini saya merumuskan atau membuat untuk mempermudah menyesuaikan dengan apa namanya penilaian kesehatan yang dulu, Pak. Karena angka kredit kita itu kan dari penilaian kesehatan, bukan pemeriksaan kesehatan, Pak. Jadi maksudnya ini Oh, ini jati diri, Pak. diri ya, Pak ya? Jati diri ya itu. Ya. Kan dulu ada 7 aspek ya, Pak ya. Ya, 7. Nah, JD itu jati diri, M itu aspek manajemen, ya. gitu kan. PR, Ya, profil risiko. terus, PR itu profil risiko baru ada kan di sini profil risiko kan itu. Ya. Dulu kan nggak ada profil risiko. Terus Ya. yang kinerja keuangan itu G, growth, gitu kan. Ya. Ya, terus apa namanya growth itu pertumbuhan itu loh, Pak. Yang aspek yang ke-6 ya. Terus yang E itu efisiensi. Ya. Yang 2 itu, yang A itu kualitas aset produktif. Ya. Yang L itu liquidity atau likuiditas. Itu. Ya, yang C itu kapital atau permodalan. Kan 7 aspek ini, Pak. Camel, capital, Iya, Camel. terus aset, manajemen, efisiensi, ya kan, likuiditas, itu plusnya itu pertumbuhan atau growth sama jati diri. Jadi kalau misalnya ini mempermudah saya terpencar ya Pak ya. Jadi yang di atas tuh ada growth di atas juga ada, yang di bawah juga ada Pak ya. Iya. Itu tadi. Iya, seperti itu Pak. Makanya jadi kalau misalnya saya mau menginginkan misalnya bagaimana sih dengan apa namanya? Yang pertama itu aspek permodalan. Nah, berarti kita cari yang C, kita permodalan. Nah, ternyata permodalannya itu ini aspeknya. Ini cuma aja ini Pak, nggak ngaruh Pak, ini alat bantu saja. Iya. Alat bantu. Kemarin kami sempat bingung gitu Pak. Oh ya. Nah, ini alat bantu aja. Nanti kalau kita print juga ini nggak kelihatan ini. Yang ini nggak kelihatan nggak itu. Oke, baik. Nah, ikut. Yang lainnya, Pak. Ya, silakan yang lainnya. Ini daripada bingung-bingung kemarin, sekarang mumpung ada narasumbernya. Yang penting, Pak, ini yang penting adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan itu dokumen-dokumennya, Pak. Jadi kita lihat dokumen-dokumennya, ya baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus ada SOP, SOM, atau persus, dan legalitas perizinan, Pak. Baik izin usaha simpan pinjam, terus kalau ada kantor cabang ya izin kantor cabang itu seperti apa. Ada NIB, nomor induk usaha, NIK, nomor induk operasi. Nanti kita lihat semua, Pak. Nah, itu saya mau tanya juga Pak, kalau yang dokumen-dokumen itu seperti izin-izin, terus kasus-kasus, terus dokumen-dokumen lainnya itu apakah kalau di Jawa Timur apakah itu di-copy terus dibawa atau cuma cukup kita lihat aja Pak di koperasinya? Kita itu kalau yang SOP yang tebal banget itu legalitas, yang lainnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
itu kita copy Pak, kita minta kopinya, terus legalitas itu juga kita minta kopinya. Nanti kan lumayan Pak kalau sudah nggak kepake lagi di kilo. Oh ya, ada kiloan juga. Lumayan, Pak. Terus, Ya, Pak, yang dokumen. berikut mungkin saya tanya juga, Ya. Pak. Ini kan Hmm. kalau teman-teman itu kan saya cek-cek juga di provinsi lain itu, Pak. Jadi Ya. khusus yang untuk self assessment itu di koperasi, Ya, kan bisa Ya. juga kita itu Pak ya, sebelum kita penilaian atau pemeriksaan itu kan bisa kita mintakan gitu, Ya. atau kita Ah. kasih dulu, Ya. ada format kosongan gitu mereka isi, baru nanti setelah Ya. kita ke lokasi, ke lapangan, kita lihat, Ya. kita checklist itu, kita checklist apa Ya. namanya, Betul. ini barang ini ada, ini ada, itu ada, ini ada. Nah itu juga Ya. mereka kan tanda tangannya per item atau secara keseluruhan, Pak? Tanda tangannya di mana Pak? Ya, misalnya untuk apa namanya, terkait dengan Persus misalnya ada. Terus nanti kan ada checklist itu Pak, mereka kan ngisi. Itu Ya, checklistnya itu. Ya tidak. Itu mereka tanda tangan di para per poin-poin itu atau semua Pak, atau sekaligus sekalian. Ya, gitu. kalau misalnya ada checklist seperti itu, ya mereka tanda tangan aja Pak, tanda tangan. Tapi kan itu juga tidak menjadi sebuah apa namanya kepastian bahwa itu memang benar-benar ada atau tidak kan Pak. Kita tetap lakukan verifikasi lapangan. Ya betul Pak. Kita lakukan verifikasi. Jadi Kalau kita lakukan verifikasi. Mungkin setelah mereka isi apa dokumen-dokumen apa namanya, katakanlah kita kasih format untuk checklist ini ada terpenuhi, tidak terpenuhi misalnya gitu. Terus mereka kan paraf gitu kan. Nanti kita kan turun ke lapangan, kita cek kan Pak, yang dokumen ini ada nggak gitu kan. Baru setelah itu kita masukkan ke sini gitu Pak ya. Iya, ke sistem. Yang ini. Kan itu tetap Pak. Nanti kan kalau misalnya misalnya nih, koperasi yang aplikasi ini Pak, aplikasi sederhana ini, Excel ini ya, itu di apa namanya, diserahkan ke koperasinya. Pak, ini tolong diisi ya kan sesuai dengan kondisi yang ada di koperasi. Oke. Setelah itu mereka kalau sudah selesai kan mereka kirim. Nah, bukti nanti pada saat kita melakukan verifikasi lapangan itu data ini yang kita pakai Pak. Data ini kita pakai, kita bawa, di cross check-kan dengan kondisi yang ada di lapangan. Apakah memang benar atau tidak? Itu seperti itu Pak. Oh, jadi aplikasi ini juga dikasih juga ke koperasi gitu Pak ya? Iya, biar mereka tahu Pak, nggak apa-apa self assessment. Hitung-hitung Pak Anton juga beramal ngasih ilmu ke mereka. Kita juga yang jadi kunci opini ya. Saya anggap opini gitu ya. Cukup sehat dalam pengawasan khusus itu kan hanya pejabat pengawas koperasi. Iya. Bukan mereka. Ya, kita ngasih opini, mereka bantu input lah. Mereka bantu input kasarnya gitu. Iya. Kalau misalnya Pak Anton, janganlah semua, jangan jangan dikasihkan misalnya. Nah kalau jangan dikasihkan, kalau mau kasihkan yang ini aja Pak, yang hijau ini aja, yang bukti untuk inputting datanya ini, yang ID, butir-butir pertanyaan ini, kondisinya apa. Terus neracanya bagaimana gitu kan, itu yang terus yang PHU ini misalnya diisikan, terus data yang ini diisikan semua. Nanti kan Pak Anton tinggal kalau punya ini tinggal copy paste aja kan, copy paste ke sistemnya yang Pak Anton. Tinggal ambil yang hijau-hijau, copy paste di sistem gitu Pak. Ya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya ya mereka juga koperasi pengen tahu kan misalnya bagaimana sih proses penilaiannya kan, ya serahkan semua tidak apa-apa, tapi atas pada ini Pak hasil dari pemeriksaan. Kalau detail sama analisis tidak perlulah, nanti detail aja Pak Anton sheet-nya untuk yang diserahkan koperasi. Oh iya oke mantap.
Iya, Pak. Nah, Makasih, Pak. Yang lain? ya, yang perlu ini Pak, yang perlu ditekankan memang, ya kan, yang dan itu merupakan kesiapan kita, itu kita harus paham dengan laporan keuangan, Pak. Itu kalau kita tidak paham dengan laporan keuangan, mohon maaf, kadang operasinya itu lebih pinter Pak dari kita, Pak. Saya udah berkali-kali menemukan beberapa operasi itu yang ada indikasi kekurangan itu ada. Terus juga ada yang membuat laporan keuangan itu ya asal-asalan, Pak. Asal-asalan atau juga dia memang sengaja memanipulasi data. Itu banyak operasi yang seperti itu. Jadi kuncinya nanti kita lihat di laporan keuangan, ya di laporan keuangan baik neraca, perhitungan hasil usaha, gitu kan, arus kas, permodalan, yang ada biasanya itu semua ada di laporan RAT ya, di laporan dituangkan di dalam laporan RAT. Kita lihat, kita cek, terus kita inputkan di dalam ini data ini baik neraca maupun perhitungan hasil usaha. Nah, kalau yang butir-butir pertanyaan ini kan lebih banyak atau lebih identik pada aturan yang ada di sana yang dibuktikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus SOP, SOM, peraturan khusus, dan legalitas-legalitas yang lainnya. Iya. Oke, silakan yang lain. Ini masih malu-malu kayak nanyanya, Pak. Ya, kita kan baru kenalan, Pak. Ayo silakan ibu-ibu, Bu Maruti kah? Saya pengen dengar suaranya Bu Maruti nih. Mas Agus Nanti- itu Pak mau tanya itu. Ya. Nanti mungkin gini Pak Anton. Nanti Ya. Pak Anton. Ya, bagaimana Nanti Pak? Pak Anton itu misalnya nanti ada soal, ya, ada soal terus dikerjakan. Nah, ini menggunakan menggunakan aplikasi ini. Terus bagaimana evaluasinya? Monggo silakan Pak Anton. Jadi nanti saya berlatih untuk mengerjakan pengawasan gitu. Pengawasan salah satu contoh misalnya contoh koperasi apa gitu Pak. Terus Oh iya, nanti betul ya. kita lakukan pemeriksaan seperti apa. Nanti kita itu Tapi- kan kalau misalnya Ini kayaknya teman-teman lagi nggak available nih Pak. Misalnya pada di rumah semua ini, barangnya di kantor tuh ya, kayaknya. ya nggak apa-apa lain nanti di lain waktu Pak. Di lain waktu itu bisa berlatih Siap. seperti itu Pak. Siap Pak, siap. Mungkin kita lain waktu bikin apa? Atur waktu lagi lah. Ya. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang penasaran? Nanti kalau jangan sampai berarti nanti bingungnya nanti sekarang mumpung ada aplikasi yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita apa namanya? Terus, nah ini nanti Pak, nanti ada BAP sama LHP, kan gitu Pak. Nah ini saya contohkan, lihat kan ya Pak ya, BAP sama LHP-nya ya Pak ya. Oh ya. Ini pekerjaannya Bu Hendras juga ini Pak. Sama ini saya tak lihatkan. Sakit sekali.
sukacita Slavina, istri dari Sultan Andara ini memberi makan. Pedas banget teman-teman. Sambelnya bakso. Pak Sel. Nah. Kelihatan Pak, share saya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ini apa ya, kelihatan ya berita acara pemeriksaan ya Pak ya. Kelihatan Pak berita acara pemeriksaan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan Kelihatan Pak. Pak, kelihatan. Udah minta Ya, maaf barusan nah, kemut. ya. Nah, ini Pak. Jadi nanti, nah setelah kita kan di lapangan ya Pak ya, di lapangan, di koperasinya, dan di koperasinya kita tuntut untuk membuat berita acara pemeriksaan kesehatan. Nah ini formatnya yang ini sesuai dengan format dari kementerian yang di lampirannya Juknis itu, berita acara pada kapan pelaksanaannya, terus nama siapa yang ditemui Pak, terus temuannya apa saja. Nah, temuan-temuan ini Pak, ya ini datanya ini kita ambilkan dari mana? Kita ambilkan dari ini Pak. Kita ambilkan dari yang di sini, isian ini. Oh iya. Isian-isian yang ini atau yang ada di sini itu yang kita masukkan, gitu kan? Ini contoh misalnya ini enggak sama yang itu, coba saya tak. Nah, di sini misalnya prinsip koperasi. Saya tak share yang itu dulu. Tak share yang punyanya. Kelihatan nih Pak yang share Excel sekarang Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, dan ini Pak, ini saya contohkan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk koperasi yang masuk kategori KUK 3 dan 4. Nah, di situ ada contohnya keanggotaan bersifat ini. Keanggotaan bersifat dan buka itu terpenuhi, ya kan? Terus untuk pertanyaan yang ketiga, jumlah tambahan anggota baru yang masuk lebih besar daripada jumlah ini tidak terpenuhi ternyata, ya kan? Tidak terpenuhi karena apa? Ternyata di sini jumlah anggota tahun 2020 jumlahnya 8.000 sekian, tahun 2021 jumlahnya 7.912 sekian. Artinya bahwa ada penurunan jumlah anggota. Nah itu kita tuangkan di berita acara di sini. Kan? Salah satunya. Nah ini terkait dengan prinsip koperasi bahwa penerimaan anggota tidak ada paksaan, terus terkait dengan apa namanya jumlah anggota. Nah, jumlah anggota berarti penurunan. Nah, ini ada penurunan di tahun 2021 terdapat pengurangan jumlah anggota yang cukup signifikan yaitu sebanyak 256 orang atau 8,72% akibat dari pandemi COVID-19. Nah, itu kita tuangkan di sini Pak di BAP-nya. Ini semua sama BAP ini sumbernya ya dari ini, dari temuan yang kita yang di sini Pak. Nah, yang di sini. Cuma saya, nah ini agak itu rekomendasinya di sini kan saya langsung tuangkan di BAP Pak. Karena sudah terbiasa, ini saya tuangkan langsung di BAP. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, itu tuliskan di sini dulu, baru setelah itu direkap di BAP.
Nah, seperti itu, Pak. Untuk BAP-nya. Ini BAP saya ini 15 halaman, Pak. Tebel banget, Pak ya. Ya, ya nanti Itu bisa dibayangkan nanti PR-nya untuk koperasi. ya BAP, tapi kan BAP-nya kan tidak semua negatif, Pak. Jadi kan ada temuan positif, ada temuan negatif. Oh iya, kan? iya. Ya, iya. Nah, itu. Jadi nanti yang untuk yang di apa perlu diperhatikan adalah temuan-temuan yang negatif. Nah, seperti ini. Contoh misalnya, terdapat beberapa temuan terkait dengan laporan keuangan dan kinerja keuangan, antara lain laporan keuangan koperasi sesuai dengan Saketam dan Permenkop telah diaudit oleh auditor. Ini ya. Terus namun laporan tersebut belum dituangkan dalam LPC tahunan yang disampaikan dalam rapat anggota tahunan. Nah, artinya sudah diaudit tapi di LPC-nya tidak ada. Ya, kami tuangkan di sini. Agar mereka mungkin tahun depan nanti menuangkan. Gitu. Terus komposisi permodalan lebih didominasi dari modal pinjaman yang berasal dari anggota. Terdapat investasi atau penempatan dana pada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dilakukan oleh koperasi pada unit usaha sektor real. Nah, ini udah bicara di sektor real, koperasi simpan pinjam tapi ada usaha sektor real kan gitu. Datanya ini. Total penempatannya 17,65 miliar. Kan? Nah, sarannya nanti kita buatkan saran, Mbak. Di sini investasi pada sektor real tidak diperkenankan pada koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Sudah kami tuangkan di BAP-nya seperti itu. Iya. Terus bagaimana dengan LHP-nya? Nah, di LHP-nya nanti saya tak share juga yang di LHP-nya. Nah, yang di LHP-nya. Saya tak share yang di LHP-nya. LHP-nya mana? Nah, LHP-nya saya seperti ini, Pak. Jadi LHP-nya identitas koperasi, bla 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 ini, terus dasar hukumnya, dasar pelaksanaan, tujuan, ruang lingkup, data umum pemeriksaannya, waktu pelaksanaannya, ini pengurus yang ditemui, pokok-pokok temuan. Nah, pokok-pokok temuan belum muncul, Pak, LHP-nya. Udah, Pak, udah muncul, Pak. Oh, sudah. Ya, pokok-pokok temuannya seperti apa, Pak? Nih, kita lihat, tuangkan lagi pokok-pokok temuannya itu. Nah, seperti yang di BAP itu, di berita acara itu. Nah, setelah itu pokok-pokok temuannya kita tuangkan di sini. Nah, terus kita rekomendasi, buatkan rekomendasi. Rekomendasinya seperti apa? Kita masukkan saran dan rekomendasinya bahwa ini sistem keanggotaan, contohnya sistem keanggotaan oleh koperasi wajib dilengkapi dengan cap jempol. Nah, itu karena temuan kita bahwa di buku daftar anggota itu belum ada beberapa anggota yang belum cap jempol gitu di buku daftar anggotanya itu. Terus terkait dengan misalnya yang lainnya ini legalitas. Kalau legalitasnya belum sesuai, ya kita itu termasuk dalamnya di sini izin usaha, Pak. Mengurus izin. Pengurus wajib mengurus izin untuk 9 kantor cabang yang belum memiliki izin, dan kantor cabang tersebut tidak diperkenankan menambah anggota dan menambah pembiayaan baru, hanya diperkenankan menerima angsuran. Saran kita. Nah, itu dituangkan di sini, Pak, di LHP semua. Makanya LHP-nya paling tidak itu lebih banyak daripada BAP. Tadi BAP-nya 14 halaman, sekarang LHP-nya 20 halaman, Pak. Udah hampir 40, Pak, satu koperasi, belum yang lainnya. Jadi satu koperasi itu bisa 100 lembar, Pak. Bisa dibayangkan untuk angka kreditnya itu nanti kita kirimkan dupak itu tebalnya berapa?
Wah, tebal tebal sekali kayaknya. Nah, seperti ini Pak. Jadi nanti ini kita contoh BAP dan LHP yang pernah kita lakukan sesuai dengan standar yang dibuat oleh kementerian di Juknisnya itu. Juknis 15 2021 itu. Oke. Nanti saya itu juga lah, saya kirimkan draft contoh BAP dan LHP-nya. Siap, Pak, siap. Nanti juga ya itu tadi Pak, BAP itu kan sumbernya dari KKPKK, Kertas Kerja Pemeriksaan. Apa-apa aja temuan-temuannya itu dituangkan di dalam BAP itu. Termasuk dengan kinerja keuangan, ya kinerja keuangan maupun permodalan itu kan ada di KKPKK. Seperti ini. Nah ini kan kayak ini misalnya contoh terkait dengan apa ya, terkait dengan rasio, misalnya kesinambungan keuangan, rasio pertumbuhan aset. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara aset sekian menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola. Kategori optimal rasio pertumbuhan aset ini adalah minimal sebesar 10%. Nah, terus dari perhitungan rasio ini, KPI yang diperoleh adalah masuk dalam kategori tidak sehat dengan angka rasio min 3,73. Artinya ini kan kita ambil dari data di KKPKK. Ternyata di KKPKK itu untuk pertumbuhan aset koperasi yang bersangkutan itu hanya tumbuhnya justru tidak tumbuh naik, malah turun minus 3,73%, di bawah batas minimal yang sebenarnya 10%. Makanya masuk dalam kategori tidak sehat. Itu kan temuan kita, Pak. Iya. Temuan kita yang kita tuangkan di dalam BAP. Seperti itu. Jadi memang kuncinya kan untuk membuat BAP sama LHP itu ya di KKPKK itu. Dan KKPKK itu adalah saringan atau kumpulan dari kumpulan dari temuan-temuan yang ada di lapangan yang dituangkan di dalam KKPKK. Makanya memang alat kerja kita menggunakan KKPKK itu. Siap. Nanti yang di KKPKK. Itu sama term waktunya ada, Pak, ya? Penyelesaiannya kapan gitu? Iya, tem waktunya kita itu kan Pak, kita hanya kasih tem waktunya batasnya 3 bulan Pak, untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kan kalau tem waktunya kementerian sendiri kan belum ada itu Pak, belum menentukan batas waktunya berapanya itu kan. Nah kita buatkan standar paling tidak 3 bulan untuk proses perbaikan. Nah seperti legalitas kan ada yang cepat, ada yang lama Pak. Tapi kita monitoring sudah ada progres atau belum. Kadang-kala memang kan di kita juga mundelnya, ya pokoknya itu di pemerintah juga ya Pak ya? Iya, sekarang ngurus NIP susah. Kita suruh cepet-cepet tapi pemerintahnya ini repot ini. Iya. Nah, ini makanya kan kita lihat itu. Pokoknya lihat progresnya lah. Ada nggak sih komitmen dari koperasi itu untuk melakukan perbaikan gitu Pak? Yang kemarin pada saat diskusi dengan Pak Budi ya yang di WA Group itu kan Pak, yang terkait dengan penutupan kantor cabang segala macam itu kan, terus akhirnya sampaikan bahwa itu diskresi lah, tergantung dengan aturan dari diskresi dari pemerintah daerahnya kan gitu Pak. Ya kalau kami paling enggak kalau kami misalnya di dalam temuan itu misalnya ada kantor cabang yang tidak punya tidak punya izin, terus dilakukan penutupan. Nah, kalau dilakukan kita lakukan evaluasi Pak. Kalau ini dilakukan penutupan, ya, dilakukan penutupan atas koperasinya itu, kita khawatir jika ada beberapa anggota, kalau anggota peminjam tidak ada masalah.
Tapi kalau anggota penyimpan, Pak. Penyimpan Kalau ya. anggota penyimpan, ya anggota penyimpan terus koperasinya ditutup oleh dinas. Tarik Nah, semua uangnya. si penyimpan, iya. Nah, mereka kan datangnya ke dinas koperasi. Datang ke dinas koperasi, Pak, minta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kantornya ditutup oleh dinas, gitu kan? Kan Iya. itu, tapi bumerang buat kita, Pak. Kan bumerang buat kita. Ya udah. Ya. Jadi kesimpulannya nggak langsung ditutup gitu Pak ya? Enggak, Pak. Dikasih Kita lakukan waktu. itu pembatasan aktivitas, Pak. Pembatasan aktivitas. Terus kalau memang misalnya Tidak boleh kasih pinjaman dulu. ya tidak boleh kasih pinjaman dulu. Terus Cuma terima angsuran. kalau angsuran boleh. Terus kalau terima angsuran boleh. Terus bayar simpanan anggota boleh. Tapi kalau sifatnya penyaluran pinjaman dan juga terima simpanan nggak boleh. Jadi menyelesaikan yang transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Tapi transaksi-transaksi baru nggak boleh. Iya. Terus kalau yang kemarin diskusi kita dengan Pak Bupati juga sama soal pending izin, depending hasil pemeriksaannya. Walaupun masuk kategori cukup sehat. Nah, sementara dalam proses pengurusan izin itu kan diperlukan sertifikat hasil penilaian kesehatan. Ya. Nah, kalau misalnya itu pending, terus koperasi sampai kapan bisa ngurus perizinannya? Wong salah satu syaratnya itu juga harus ada sertifikat hasil penilaian kesehatan, kan gitu. Maka kami khususnya di Skersi di Jawa Timur, sertifikat tetap dikeluarkan, tapi sanksi tetap ada. Artinya mereka ya kena ada sanksi. Itu ibaratnya dikasih sertifikat, tapi masih dibintangin gitu Pak ya? Ya, masih dalam pengawasan. Artinya sertifikat tetap sertifikatnya, tapi kita masih masuk radar kita untuk monitoring dan evaluasi. Iya. Pak. Komplit sekali nih Pak. Nah, terus untuk tadi Pak, untuk berita acara wajib ditandatangani oleh pengurus pengawas koperasi itu. Yang tadi loh Pak, yang berita acara. Yang di parap-parap itu Pak ya, ada parap-parap itu ya? Ya, per lembarnya parap itu kan biar mereka juga tahu bahwa artinya bahwa dokumen ini memang asli, tidak ada yang dirubah. Nanti khawatirnya kalau tidak ada parap-parap itu nanti ada salah satu dokumen yang entah kesalahan kita atau kesalahan koperasi yang dirubah. Jadi kami di sini setiap lembar halaman BAP itu ada paraf dari para pengurus, baik para pengurus koperasi maupun kami sebagai pejabat pengawasnya, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siap. Oh. Iya, Pak. Mohon izin, Pak. Ini sekedar sharing aja, Pak. Ya, Pak. Tadi kan sebetulnya hari ini kita membahas kertas kerja ini. Tapi kebetulan tadi sempat disinggung masalah dupak. Ya. Pertanyaan saya gini, Pak. Untuk teman-teman di Jawa Timur ini. Ini kan satu objek koperasi aja. Tentunya sudah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tentunya kerjanya tim. Ya. Enggak tim ya Pak ya. Nanti kalau dalam pengusulan dupak itu sebaiknya kita tim atau masing-masing satu orang satu itu. Karena ini menurut saya pekerjaannya cukup rumit juga ini. Ini contohnya pamannya saya berdua ini. Tapi objeknya sama. Dalam pengusulan dupaknya juga sama. Ini gimana kira-kira? Bisakah teman-teman di Jawa Timur juga begitu atau bagaimana Pak? Ini yang pertama. Itu kan, terus. Ya. Yang kedua, barangkali Bapak bisa kasih nanti contoh tadi itu LHP sama BAP-nya. Buat kami lah, buat patokan kami lah. Contoh seperti itu. Barangkali kalau Bapak izin bisa share ke kami, Kak. Saya kasih kok, Pak.
Oh iya. Saya kasih buat Papua. Oh iya, terima kasih Semoga Pak. saya Ya, juga. begitu aja Pak pertanyaan saya Pak. Makasih Pak. Ya, kalau yang terkait Dupak, Pak, itu kan Ya. Dupak itu kan memang tim ya Pak ya, pekerjaan tim. Nah, nanti kita bagi Pak, kita bagi sesuai dengan kelas jabatannya. Ahli pertama, ahli muda, sama ahli madya. Itu pekerjaannya beda-beda Pak. Ahli pertama itu membuat kertas kerja. Terus ahli muda itu melakukan supervisi. Nah, itu. Terus ahli madyanya melakukan analisa, Pak. Iya Jadi, Pak, kebetulan kami di sini di Papua, numpuk di muda. Sementara Pak, objeknya terbatas, jadi kebetulan banyak mudanya bergabung dengan satu tim. Nah, ini gimana Pak? Ya, nanti gilir aja Pak. Ketua tim, ya nanti kan ada SK-nya itu Pak, ada yang jadi koordinator, terus ada yang jadi anggota. Nah, mungkin lain waktu yang jadi anggota jadi koordinator, lain waktu lagi yang jadi koordinator jadi anggota. Kaitannya sama apa? Nanti kaitannya sama pembagian tugas. Mungkin yang karena semua ada di muda, maka satu ketika yang muda ini pekerjaannya melakukan pekerjaan yang ada di pertama. Ada surat pernyataan gitu Pak, melakukan pekerjaan satu tingkat di bawah atau satu tingkat di atas. Oh begitu ya. Itu ya seperti itu. Objeknya boleh sama Pak, objeknya Pak. Boleh ya Pak ya. Ya, objeknya boleh sama. Koperasi misalnya koperasi A dikerjakan oleh 2 orang, nanti diklaim angka kreditnya untuk 2 orang itu Pak. Tapi dengan objek pekerjaan yang berbeda gitu. Yang satu mungkin melakukan ya kertas kerjanya itu, yang satunya melakukan supervisi. Oke, seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih pandangan. Sama ya, sama Jawa Timur juga gitu Pak. Jawa Timur juga pembagiannya seperti itu. Masalahnya kan kadang-kala kita turun satu tim Pak, jadi bingung nanti ini mau kerja yang mana ternyata sama semua isinya. Satu kali turun 7 orang itu. Memang kan harus tim Pak, turunnya itu Pak. Jadi kalau kita sendirian juga kan ya enggak pantas lah kalau kita sendirian gitu kan. Paling tidak 2 atau 3 orang gitu yang turun ke lapangan itu. Dan kalau 1 orang Pak sendirian ya mungkin kalau yang sudah terbiasa mampu melaksanakan itu. Tapi kalau yang tidak terbiasa ya bisa-bisa enggak 1 hari 2 hari melakukan pekerjaan ini Pak, bisa berhari-hari. Oh ini contohnya gini Pak, contohnya gini. Seandainya kata ini kita satu tim muda semua. Ya. Nah tadi ya sarannya Bapak kalau bisa berarti harus diperkuat dengan SK. Ya, SK umpamanya yang muda A mengerjakan yang fungsional muda. Kalau yang satunya mungkin ya satunya lagi pertama. Nah, ini dalam dupaknya apakah yang mengerjakan pertama juga mereka kertas kerjanya sampai di pertama aja? Nggak usah pakai di gitu. Ya, kan turun 1 tingkat Pak. Nanti ada surat pernyataan melakukan pekerjaan turun 1 tingkat. Oh iya. Nah, itu lain waktu lagi yang satunya yang kebalikannya kan berbagi angka kredit Pak. Oh iya. Kan ceritanya lagi cari angka kredit. Sudah nganu Pak, sudah usul dupak Pak. Saya bulan Desember aja Pak tanggung yang sekarang Pak. Oh bulan Desember biar 1 tahun. Iya, biar 1 tahun. Kan ada 2 periode. Ini periode pertama kan. Nah, saya yang periode kedua aja. Nanti periode kedua pekerjaan bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Jadi 1 tahun. Jatuhnya nanti nggak bisa maksimal loh Pak. Jatuh nilainya nggak bisa maksimal nanti itu. Enggak, nilainya kan nanti maksimal itu Pak. Kalau yang muda kan maksimal 25 plus 25% ya. Oh iya. Oh, gitu. Artinya kan pekerjaan 1 tahun Pak. Sama pekerjaan 1 tahun itu rekap angka upahnya nanti maksimal 25% plus 25%.
Sama yang Madya juga nanti kan 37,5 plus 25%. Oh begitu ya. Itu angka maksimal Paknya, Pak. Soalnya kalau saya sekarang yang tahun ini memang secara pribadi kan enggak, kalau mengajukan pun yang sekarang enggak ada itu, enggak apa namanya, hasilnya enggak kelihatan juga kenaikan pangkat. Baru nanti setelah pekerjaannya itu sampai dengan pekerjaan bulan Juni 2022 baru bisa kenaikan pangkat saya. Oh, iya Pak, makasih Pak Kalau pencerahannya Pak. kalau pekerjaan kaitannya dengan angka kredit dan Pak kan pekerjaan harus ada strategi, Pak. Iya. Iya Pak. Ya, makasih. Bagaimana Lain mungkin Pak. teman-teman Ya, udah Pak. ini? Yang lain itu terkait dengan ini. Kalau masih ada yang penasaran itu, Yovan, mau tanya tidak Yovan? Mungkin ini Pak belum, karena mungkin masih bingung-bingung. Bu Anice itu, tanya Bu Anice. Ya, ada berapa orang ini, ada Bu Anise, ada Bu Pertanyaannya mungkin banyak, tapi kalau sudah dilakukan pasti lebih banyak lagi nanti. Kalau sudah jalan betul-betul, pasti bingung banget. Gak apa-apa gini Bu, kalau misalnya Pak Anton, kalau misalnya berkenan nanti ya itu dibuatkan WA group, ya nanti saya ada di dalamnya, nanti kita diskusi di situ. Nggak apa-apa kalau misalnya di lapangan, di lapangan ada seperti ini gimana, kita diskusikan di situ di WA group. Pak. Oh siap Pak, nanti kita bikinkan WA-nya Pak, grupnya Pak. Kalau di Zoom itu kan harus buat Zoom dulu, harus gitu. Kalau misalnya mungkin di WA group itu kan satu ketika ada apa gitu, misalnya di lapangan, misalnya contohnya, mohon maaf, misalnya ini yang paling banyak kasus kait dengan laporan keuangan. Coba ada sebentar itu ada, ini masuk kemana kan gitu. Jangan membayangkan, nah ini saya share ini kelihatan ya Pak ya, rekening neracanya ini ya. Belum Pak. Oh udah. Sudah ya, yang neraca koperasi kredit CU Sawiran ini. Udah Pak, udah kelihatan. Ya, nah contohnya ini Pak, contohnya mungkin apa ya? Oh yang di sini aja, yang di perhitungan hasil usaha ini contohnya. Jangan bayangkan kalau di sana misalnya ada rekening yang namanya biaya perlengkapan atau ATK. Dan di sini kita kan ada tulisan biaya perlengkapan atau ATK. Mungkin di tempat sana itu namanya bukan itu, atau biaya rumah tangga. Ya kan, rekening kita di sini ada biaya rumah tangga. Di tempat sana nggak ada biaya rumah tangga. Terus gimana? Ya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, misalnya di sana adanya misalnya biaya perbaikan gedung. Nah, biaya perbaikan gedung kan di beban usaha sini tidak ada biaya perbaikan gedung, kan? Adanya biaya pemeliharaan, kan? Ya berarti biaya perbaikan gedung itu masuk dalam rekening biaya pemeliharaan. Kan? Terus yang lainnya juga misalnya ada biaya biaya penggantian BBM. Nah, biaya penggantian BBM kan nggak ada. Di koperasi ada biaya penggantian BBM. Nah, adanya biaya di sini ada biaya transportasi. Nah, yang masukkan ke biaya transportasi. Itu seperti itu. Terus juga ditemukan di rekening-rekening lainnya di neraca. Nah, di neraca contoh ini ada namanya simpanan khusus.
atau simpanan lainnya, gitu kan? Di koperasi mungkin ada, gitu kan? Nah mungkin kalau yang contohnya yang kemarin yang di Jakarta, Pak, itu enggak ada, Pak, namanya simpanan khusus atau simpanan lainnya itu, Pak. Oh, yang di Sementara, ininya Pak Indoyama nggak ada, Pak ya? iya, enggak ada, Pak. Gitu, Pak. Sementara kita ada di aturan di Permen nomor berapa itu, koperasi selain ada simpanan pokok dan simpanan wajib, ya kan ada simpanan lainnya, ya, so koperasi dapat memiliki simpanan lainnya yang karakteristiknya sama dengan simpanan wajib. Nah, kalau karakteristiknya sama dengan simpanan wajib, otomatis masuknya kan di ekuitas. Nah, Iya. koperasi banyak menyebutnya itu ada simpanan khusus, ada simpanan lainnya, atau simpanan sukarela. Nah, kita harus tanyakan dulu koperasinya. Simpanan ini seperti apa? Dia menamakan simpanan sukarela. Pak, ini simpanan sukarela, dimasukkan di dalam ekuitas. Misalnya, Bapak, ini simpanan sukarela ini masukkan di dalam ekuitas seperti apa? Ya, anggota sukarela, Pak, masukin uangnya. Terus, uangnya bisa ditarik atau enggak? Uangnya bisa ditarik, Pak. Sewaktu-waktu, iya, Pak. Nah, jangan dimasukkan di ekuitas. Masukkannya di kewajiban jangka pendek. Ada di sini, ada di simpanan atau tabungan yang di sini. Karena sewaktu-waktu bisa diambil. Tapi kalau jawabannya koperasinya, wah, Pak, koperasi simpanan sukarela ini, ya, itu simpanan yang anggota boleh nyimpen berapapun di koperasi dan tidak bisa diambil selama dia masuk menjadi anggota koperasi. Oh ya berarti masuknya di ekuitas, ada di sini. Itu benar. Seperti itu. Nah, mungkin di lapangan pasti akan terjadi temuan-temuan seperti itu atau permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi pokoknya setelah di lapangan, Bapak Ibu akan menemukan variasi. Jadi mungkin Pak, yang di lapangan itu kita sesuaikan masuk ke sini, Pak ya, yang apa namanya? Ya, sesuai dengan, jadi sesuai yang ada di sini, Pak, sesuai yang ada di artinya kita nggak usah ngerubah-rubah ini kan, Pak, misalnya kuotas dari itu tetap aja, Pak ya? Nah, itu tetap aja, cuma yang di koperasinya harus menyesuaikan di kertas kerjanya sendiri. Oke. Nah, itu barangkali di lapangan ada temuan-temuan seperti itu, nanti Bapak bisa WA, bisa itu difoto, Pak ini seperti apa? Kan kalau kami waktunya sedang, itu bisa dijawab langsung. Oh ini masuknya seperti ini, Pak, ini harusnya seperti ini. Pak ini tanyakan dulu, Pak, ini masuknya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Baru kita bisa memutuskan bahwa ini masuk ke rekening yang mana. Kan kuncinya ada di situ, Pak. Nah ini semua atau hasil dari ini kertas kerja ini dan juga rekapannya ini kan kuncinya ada di inputin ini. Inputin bukti pertanyaan, teraca, sama PHU. Jadi kalau sama ini data simpan pinjam ini, nah kalau data-data ini tidak benar dalam melakukan inputting, ya otomatis hasilnya juga akan diragukan. Oke. Ini sepertinya sebenarnya waktu kita masih bisa lanjut, Pak. Cuma kira-kira ini teman-teman ini bagaimana? Masih ada penasaran? Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, mungkin masih bisa ditanyakan. Mungkin kita bisa tutup sekitar ya 5-10 menit lagi lah. Tapi kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup sekarang gitu. Kan di sini juga waktunya udah azan asar, Pak. Iya, ya Pak, kita sesuaikan. Mungkin teman-teman bagaimana? Masih penasaran? Kalau penasaran nanti mungkin kita bisa tanya-tanya di WAG, Pak ya. Kalau kita nanti ada WAG ya. Bisa kita lanjutkan karena ini saya kira juga ini pertemuan ini memang bukan pertemuan apa? Diskusi kita, Pak. Lebih pasnya diskusi ya, Pak ya. Ya, diskusi. Ya. Dengan segala kekurangan kami, Pak, dan mungkin
karena memang Jawa Timur mungkin sudah berapa langkah lebih maju dari kami, Pak. Ya, mohon maaf kalau Enggak juga. kondisi kami seperti ini. Mau dimaklum aja, Pak. Jadi kita jadi nanya terus, Pak. Apa, Pak? Sepertinya lebih efektif Pak nanti kalau kita buatkan WA grup aja, Pak. Ya. Jadi nanti kan di situ kita kalau misalnya, oh Pak, gimana kalau misalnya kita lanjutkan diskusi dengan Zoom jam sekian, gitu kan? Nggak masalah. Tapi kalau malam kayaknya nggak mungkin kan ya Pak. Saya sana sudah larut malam, saya belum larut malam. Ya, jam-jam kayak tadi itu bagus, Pak, kalau ini. Iya. 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 Mungkin enggak apa-apa, Pak. Nanti bisa di rex waktunya berikut. Bisa kita akhiri aja barangkali di meeting hari Iya. ini. Monggo. Karena memang sebelumnya barangkali bisa ya, kita ini Pak? dulu, Pak. Kita foto bersama dulu, Pak. Cailah. Ya, nyalain dulu kameranya. Mungkin Pak. Nyalain semua. Saya tak stop share dulu ya. Ya, ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Todu bagian foto ya, Todu. Todu dan Mas Agus bagian foto. Lu kok muka saya nggak ada ya? Kemana mukanya, Pak? Wah, itu. Ibu Mona. Ya, Bu Ani. Bu Ani. Yang mana yang semuanya boleh, semuanya nih. Ya ini semuanya, Pak. Muncul semua ya? Ini ada berapa? Mona belum. Udah masuk semua. Mona lagi masak. Nah. Bu Mona lagi makan ke apa ini? Bu Mona, Bu siapa ini? Mbah Diani sama Bu Silvia. Ya, itu belum itu. Ayo dong, itu. Paling cantik, Pak, itu Mbak Diani. Nah, Bu Mahdiani sudah keluar. Ayo, Bu Sil. Tempo. Bu Silvia, Bu Mona. Ibu Mona mana Ibu Mona ini? Lah. Wah, tutup lagi. Belum. Kalau gitu yang ada aja dong, Todu. Foto aja sudah. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Jadi mungkin terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan buat Pak Samsul dengan Ibu Hendraswari. Kita udah ketemu di udara, Bu. Jauh-jauh ke Papua memang, Bu. Kalau dari Surabaya mungkin bisa 5 jaman, Bu. Kalau ke Papua. Surabaya cuma dilewati aja ya, Pak Anton. Tapi saya pernah ke itu loh, Bu, ke Surabaya loh. Dengan Pak Agus, Pak Todu, Ibu Yovanda ya, ayo. Ke kantor dinas. Tapi kan nggak ketemu kita ya. Dulu ketemu Pak Pur. Pak Andik itu, Pak ya. Pak Andik, Pak Cepi. Iya, Pak Andik. Kami tempo hari pergi ke itu, Bu, ke Kanjabung itu, Bu. Oh, Kanjabung. Ya, itu direkomendasinya ke situ soalnya. Operasinya ya. Ya, mudah-mudahan susu sapi. Ya, kita langsung mimik susu itu di sana, sehat. Iya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Ibu Bapak sekalian sudah bisa mengikuti acara yang nggak resmi. Terima kasih banyak, kita sudah silaturahmi, berkenalan sekalian. Ya mungkin saya dengan Pak Samsul ya kenalnya di itu aja, di WAG aja. Dengan Ibu juga di WAG. Tapi ya kita barangkali bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ke depan ya menambah kinerja JFPK yang ada di Papua yang notabene sekarang masih sangat terbatas jumlahnya, cuma 7 orang dengan pekerjaan yang sebenarnya cukup berat karena koperasi-koperasi kami ini tersebar di
14 kabupaten, Bu. Yang notabene harus jalan Jauh-jauh ya, Pak. pakai udara begitu. Naik helikopter. Mungkin itu, terima kasih. Kami akhiri meeting hari ini. Dengan ucapan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Samsul.